Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Novita Sri Rahayu. Baiklah, jangan lupa kalian untuk like, share, comment, and subscribe. Welcome to review my blog about teknologi. Baiklah, di sini aku bakalan nge-review jurnal yang berjudul Potensi Ubi Jalar Ungu sebagai Pangan Fungsional. Sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita mengenal apa itu pangan fungsional. Nah, ini sedikit arti dari pangan fungsional. Pangan fungsional adalah bahan pangan yang berpengaruh positif terhadap kesehatan seseorang, penampilan jasmani, rohani, selain kandungan gizi dan cita rasa yang dimilikinya. Setelah kita membahas tentang pangan fungsional, di sini kita akan membahas sedikit tentang dietary fiber. Dietary fiber ini merupakan bagian dari pangan fungsional, terutama fungsinya yang membantu mempertahankan kesehatan seluruh pencernaan. Kita akan mengenal tentang sedikit apa itu ubi jalar ungu. Siapa sih yang nggak kenal ubi jalar ungu? Ubi jalar ungu adalah bahan pangan fungsional karena memiliki anthocyanin, pigmen yang menyebabkan bagian umbi berwarna ungu serta mempunyai aktivitas antioksidan. Nah, kandungan serat pangan yang bermanfaat untuk pencernaan dan indeks glikemiknya yang rendah sampai ke medium juga merupakan nilai tambah ubi jalar sebagai pangan fungsional. Senyawa fenol pada ubi jalar juga berfungsi sebagai antioksidan, kandungan serat pangan, dan nilai glikemik indeks. Ubi jalar yang relatif rendah memberi nilai tambah bagi komoditas ini sebagai pangan fungsional. Nah, sekarang kita masuk pada anthocyanin. Anthocyanin merupakan kelompok pigmen yang dapat larut di dalam air dan berperan memberi warna ungu, merah, atau biru pada buah-buahan atau sayuran. Berikut ini kandungan gizi dan fungsional ubi jalar ungu. Pada anthocyanin terdapat tabel kandungan gizi ubi jalar segar berdasarkan warna daging umbi. Nah, di sana terdapat serat. Pada ubi jalar ungu, kandungan seratnya tertinggi yaitu 3,00 dibandingkan daripada ubi kuning dan ubi putih, yaitu yang hanya memiliki 2,79 sampai 2,79. Anthocyanin memiliki kemampuan yang tinggi sebagai antioksidan karena kemampuannya menangkap radikal bebas dan menghambat peroksidasi lemak. Penyebab utama kerusakan pada sel beroksidasi dengan terjadinya penuaan dan penyakit degeneratif. Ini ada silofenol. 3 jenis silofenol yang mampu adalah flavonoid, asam fenolat, polifenol atau tanin, dan biasanya dianalisis sebagai total fenol. Jenis flavonoid antara lain flavanol, flavon, flavan, flavanon, asoflavon, dan anthocyanin. Nah, berikut ini ada tabel kedua, yaitu kandungan anthocyanin dan total fenol 8 varietas atau klon ubi jalar ungu dan aktivitas antioksidannya. Boleh dilihat pada tabel di samping. Kemudian serat pangan dan oligosakarida. Serat pangan atau dietary fiber merupakan polisakarida yang tidak dapat dicerna atau dihidrolisis oleh enzim pencernaan manusia dan sampai ke dalam usus besar dalam keadaan utuh. Serat pangan larut air seperti pektin mudah terfermentasi oleh bakteri usus yang menguntungkan seperti Bifidobacteria sp, menghasilkan asam lemak rantai pendek yang dapat meningkatkan kecil dari 55 tergolong rendah, 55 sampai 70 sedang
seperti ada bakso, mie, lauk pauk yang digoreng, dan lain-lain. Ubi jalar